Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rena Karunia Putri dan saya sendiri, Siti Nur Hamidah, akan membawakan materi yang berjudul Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Tumbuh kembang anak usia dini, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia, dimulai sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Pertumbuhan lebih menitik beratkan pada pertumbuhan fisik yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan yang bersifat kualitatif berarti serangkaian pertumbuhan progresif sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah, adapun prinsip-prinsip tumbuh kembang anak terbagi menjadi 12. Yang pertama, perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling berpengaruhi satu sama lain. 2. Perkembangan fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat dikarenakan perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi. Poin keempat, pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Poin yang kelima, pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Poin keenam, perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rena Karunia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Karunia Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tumbuh kembang anak. Poin selanjutnya yaitu anak adalah pembelajar aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. 8. Perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 9. Bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak, serta menggambarkan perkembangan anak. Yang ke-10, perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperolehnya. 11. Anak memiliki modalitas beragam. Ada tipe visual, auditif kinestik, atau gabungan dari tipe-tipe itu. Untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. 12. Kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar ada dalam komunitas yang menghargainya. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Mengenai pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, pola asuh ini akan memberikan dampak kepada anak secara psikologis, bukan hanya saat anak-anak, tetapi akan terus terbawa hingga dewasa. Oleh karena itulah, orang tua harus memperhatikan faktor ini dengan baik dengan memberikannya pola asuh yang benar. Dengan pola asuh yang baik, ketika kecil menjadi dasar bagaimana ia bersikap dan berpikir untuk kedepannya, dan akan terbawa hingga dewasa kelak. Yang kedua, sifat dasar genetik anak. Hal ini merupakan faktor internal yang merupakan bawaan dari sifat orang tua yang diturunkan kepada anak. Misalnya, fisik yang sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Selain itu, faktor genetik ini juga akan menurunkan banyak hal lainnya, seperti faktor resiko sakit yang dialami orang tua hingga sifat yang mungkin menurun pada anak. Yang ketiga, ada kondisi pralahir. Kondisi saat masih di dalam kandungan nantinya juga akan menyebabkan dan mempengaruhi anak saat sudah lahir. Misalnya dari segi fisik, di mana anak
yang mengalami nutrisi yang cukup akan mempunyai ciri fisik yang berbeda dengan kondisi anak dengan nutrisi yang kurang, sehingga biasanya saat lahir akan mengalami kesulitan bahkan kondisi fisik yang buruk, yaitu cacat ataupun kurang gizi. Oleh karena itulah, untuk menghindari hal tersebut, ibu hamil diharapkan untuk dapat memperhatikan kondisi kehamilannya dengan baik. Poin yang terakhir yaitu nutrisi dan gizi yang memberikan. Mengenai nutrisi dan gizi yang diberikan oleh orang tua setelah melahirkan, anak membutuhkan nutrisi yang harus dicukupi untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti memberikan ASI, susu formula dari Wiyet, dan juga dari makanan yang diberikan dengan kandungan yang dibutuhkan oleh anak saat masih pertumbuhan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.